Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi dengan majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara di malam yang ke-10 Ramadan. Kita masih membahas tentang salat ya. Kemarin di kuliah malam ke-9, waduh ramai sekali. Banyak yang menghujat, bahkan ada yang berteriak di media sosial saya. Sok tahu, apakah Anda benar-benar tahu salat doim? Kenapa salat dihubung-hubungkan dengan gelombang dan frekuensi? Begitu ya. Ada beberapa bahkan yang berteriak, buktikan yang mana itu salat yang berkekalan bersama Allah. Ya susah ya, kalau Anda tidak dalam gelombang dan frekuensi yang sama, maka sulit menjelaskan kepada Anda. Apalagi kalau Anda terdogma dengan ya buku-buku salat yang hanya menjelaskan tentang syariatnya saja, tentang gerak-gerik jasmania saja, maka semakin Anda tidak paham tentang konsep salat yang mi'raj, konsep salat yang mengingat Allah, apalagi untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa teman mereka yang saya bilang hobi salat 5 waktu berkata, salat itu dengan jasmani supaya bisa membersihkan rohani. Begitu argumen mereka. Sebetulnya argumen seperti begini sangat keliru. Ditanya saja tentang salat, apa yang kamu ingat dalam salatmu, sudah kelabakan mereka menjawabnya. Mereka jawab Allah. Lah apanya Allah yang diingat? Ya kan? Mengingat sesuatu itu kan setelah kita ketemu dulu. Setelah ketemu baru bisa mengingat. Mungkin ingat bentuk rupanya, ingat senyumannya, ingat tatapan matanya, atau ingat bentuk fisiknya jika dia benda tertentu selain manusia. Jadi aneh ya, kita salat katanya mengingat Allah, tapi tidak ditahu apa yang diingat. Jasmani itu ketika kotor bisa kita bersihkan dengan sabun. Mandi 5 kali sehari sudah bisa bersih jasmani kita. Tapi jika rohani kita yang terkotori, dengan apa kita membersihkannya? Dengan membaca istighfar, katanya, sambil menangis terseduh-seduh. Lalu baca salawat sambil mulut komat kamit, kayak dukun baca mantra, seperti di lagu itu. Gitu ya. Setiap hari kita sebut Allah, Allah, Allah. Tapi kita sama sekali tidak ngerti, tidak tahu, tidak paham apa yang tersimpan di dalamnya. Memangnya kita mengira bahwa Rasulullah Muhammad itu cuma asal sebut saja, asal buat simbol,
Nabi Muhammad itu buta huruf. Jadi Allah itu bukan huruf, bukan kata. Tapi itu simbol yang di dalamnya tersimpan teknik tinggi. Nabi Muhammad di zamannya itu adalah seorang profesor hebat. Meskipun dia buta huruf. Ya kalau sekarang lah orang-orang yang mendapat gelar kehormatan dokter honoris causa. Karena mungkin ada penelitian yang berhasil dia temukan, tapi dia tidak sekolah. Itulah kenapa kami di Tarekat Naksabandiyah Halidiyah mendakwakan sistem metode beragama. Karena di dalamnya ada potensi ketuhanan, ada potensi mutlak, energi pasti yang bisa menghantarkan jiwa kita sampai kepada sumber dari sistem itu sendiri. Nah, itu yang kita sebut dengan Tuhan. Kalau akal sama sekali tidak bisa menjangkau sistem gerak energi tersebut. Tidak bisa mencapai gelombang Tuhan. Nah, maka itulah dalam tarekat kami ada istilah bayat. Bayat itu untuk mengaktifkan potensi. Ditanamkan nur pada ruhaninya seseorang. Sehingga ruhaninya itu menjadi hidup. Rohani inilah yang bisa sampai pada sistem. Sebab rohani manusia terhubung dengan maha rohani. Tentu saja dengan sistem wasilah. Dihubungkan oleh guru rohani. Nah, perbedaan antara rohani dan jiwa, kita bisa ketahui. Rohani itu adalah kesadaran yang merdeka. Dia tidak terikat akan fisik jasmani. Tidak terikat pikiran, rasa, maupun keinginan. Nah, beda dengan jiwa. Jiwa adalah kesadaran yang terbatas. Dia terikat akan fisik jasmani. Terikat pula dengan pikiran, rasa, dan keinginan. Saat ruh ditiupkan, maka dia terikat dengan fisik jasmani yang disebut nyawa. Maka berubahlah sebutan ruh menjadi jiwa. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, maka jiwa ini mulai beradaptasi dengan tubuh fisiknya. Maka terciptalah akal, pikiran, rasa, dan keinginan. Seiring bergulirnya waktu, jiwa itu mulai terhijab oleh akal pikiran, rasa, dan keinginannya sendiri. Sehingga jiwa itu lupa kepada asalnya. Karena itu dalam Al-Quran, Allah memanggil kembali jiwa-jiwa tersebut. Dalam firman-Nya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi, wadhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Hanya dengan ridho ya, bisa kembali ke asalnya. Ridho dan diridhoi. Hanya dengan melepaskan ikatan fisik jasmani, akal pikiran, rasa, dan keinginan, jiwa akan menjadi tenang kembali. Semua ini ada dan bisa dijalankan dengan teknik dan bisa dibuktikan di dalam tarekatullah kami, dalam metodologi agama yang diajarkan, yang dikuliahkan dalam kampus kami. Jiwa untuk menjadi tenang, maka dia harus melalui pembersihan unsur. Ya, ada unsur-unsur dalam jiwa yang membuat jiwa itu tidak tenang, selalu gelisah. Yaitu dunia.
unsur dunia ini yang ikatannya teramat kuat, mengikat jiwa. Seperti harta, keluarga, syahwat, pangkat, gelar dan jabatan, keinginan. Semua itu adalah ikatan-ikatan dunia. Dan ini bisa dilakukan dengan teknik peniadaan diri. Atau menolkan diri sendiri. Banyak caranya seperti meditasi, tapa brata, tafakur yang dikerjakan oleh banyak penganut agama samawi. Bahkan para penempuh jalan kerohanian pun yang bukan dari agama seringkali memakai teknik-teknik seperti begini. Tapi ingat, jika jiwa sudah mencapai titik nol, sudah kosong, sudah ikhlas, maka pada titik inilah filosofi siapa saya, siapa Tuhan, itu melanda seorang salik. Nah, di makam inilah banyak murid-murid, banyak pejalan rohani yang terhenti. Berhati-hati, sebab jika tanpa bayat nur, maka akan disusupi gelombang iblis. Dan itu pasti. Coba lihat, banyak pelaku tarekat yang asal-asalan, begitu sampai pada titik ini, tiba-tiba berubah menjadi gila. Atau ya nyerocos, nggak tahu lah apa yang dikatakan. Kenapa? Karena mereka tidak dibayat oleh guru rohani. Tidak ada guru rohani yang membimbing. Sehingga dengan mudahnya mereka disusupi oleh gelombang iblis. Dan akhirnya mereka jatuh lagi ke dalam gelombang infra di bawahnya. Nah, hanya yang beserta nur, hanya yang dibayat, yang bisa sampai melewati makom ini. Nah, itulah yang distilahkan. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, dari sinilah barulah bisa seseorang itu disebut jiwa yang bertuhan. Alastu birabbikum. Apakah benar aku ini Tuhanmu? Kalau bala sahidna, ya, kami bersaksi atas itu. Nah, itu tingkatan seperti begitu, di dimensi itulah pertemuan antara Allah dan hambanya terjadi di dimensi ini. Maka terbebaslah jiwa ini dari ikatan, sehingga disebut rohani. Dan nyatalah guru rohaninya. Dari sini baru bisa kita mengaplikasikan teknik beserta dan mengandeng Allah Subhanahu wa taala yang maha mutlak. Nah, semuanya diajarkan di tarekat kami, tarekat arwah yang tegak lurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Nah, di sinilah titik takwa Ibrahim alaihissalam yang dimensinya berlapis-lapis. Ini digambarkan dalam mi'rajnya Rasulullah sampai ke langit ketujuh, sampai ke dimensi kesadaran Ibrahim yang berada di dimensi ketujuh. Yang digambarkan sebagai langit ketujuh. Nah, tapi ini baru awal ya. Dimensi Ibrahim itu baru awal untuk masuk kepada dimensi yang lebih tinggi lagi. Itu baru perjalanan menuju Allah. Nah, ada lagi perjalanan selanjutnya. Setelah melewati makam Ibrahim, sampai sejarak 2 busur anak panah dari kehadiran ilahi. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kalau dimensi Ibrahim ya sudah sampai fanaul fana, fana fillah. Tapi masih mau mencapai lagi dimensi yang lebih tinggi.
bakabillah. Nah, itulah makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai pada puncak perjalanan rohani. Nah, itulah salat daim, salat yang berkekalan. Setelah sampai pada tingkat seperti begitu, bakabillah, maka Allah yang akan mengatur manusianya. Apakah dia akan dinusulkan kembali? Nah, kalau kita ingat ada istilah nusulul Quran, turunnya Al-Quran, ya ada juga turunnya hamba. Diturunkan kembali. Dia adalah insan celupan Tuhan yang kamil mukamil, halis mulisin. Diturunkan kembali ke dimensi alam dunia untuk menarik jiwa-jiwa yang punya kesempatan juga untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya begitu ya. Salat berkekalan ya tingkatannya seperti itu. Jadi bukan salat jasmani rohani saja, tapi tidak menggandeng unsur Allah. Nah, dimulai dengan bayat. Datanglah ke Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah yang ada di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Di situ dikuliahkan metodologi agama, teknologi agama yang maha dahsyat, sehingga kita paham apa sebenarnya tujuan daripada hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Ingat, salat itu bukan tujuan. Salat itu hanya alat, instrumen yang dipakai untuk mencapai kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga cuma alat, sehingga kita bisa mencapai tanha anil fahsai wal munkar. Jadi tidak perlulah terlalu mengagung-agungkan salat. Salat sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Sama dengan puasa, zakat, haji, sedekah. Dan semuanya dimulai dengan kesaksian syahadat. Nah, itulah awalnya rukun Islam. Makanya rukun Islam itu dimulai dengan syahadat. Penyaksian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Demikianlah. Kembali kami mengajak Anda semua, jika ingin belajar, datanglah di Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Kami terima dengan lapang dada dan hati yang ikhlas. Uduhluha bisalamin aminin. Illa man atallaha bikalbin salim. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek tarekat waris mutlak Naksabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.